面白い。Moshimos, Orewa Golden Tesoro, YouTuber Oni Orewa Naru atau Koda. Oke kawan-kawan, hari ini aku mau bahas tentang 5 alasan Roronoa Zoro pantas menjadi kapten bajak laut. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa subscribe ya bre, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik hanya di channel Golden Tesoro. Sebelum kalian komen atau apapun, pastikan kalian menonton video ini sampai habis yo. Di awal-awal serial One Piece, Zoro disebut layaknya monster pemburu bajak laut di East Blue. Namun, setelah gabung dengan Mugiwara no Luffy, Roronoa Zoro sangat loyal kepada Luffy. Tapi karena reputasinya dulu sebagai pemburu bajak laut dan juga wibawa coolnya, Zoro kadang dikira kapten topi jerami, terutama saat Luffy belum terkenal. Tapi gimana kalau Zoro beneran jadi kapten bajak laut ya? Wele, bakal nggak nyampe-nyampe ke Loftel. Walaupun sudah punya navigasi kelas atas, tetap saja nyasar. Perintahnya kan tetap dari sang kapten. Sebenarnya Zoro memang pantas jadi kapten kelompoknya sendiri. Ini berikut alasannya. Yang pertama, bisa lebih tegas dari Luffy. Untuk urusan ketegasan, Zoro lebih tegas dari kaptennya sendiri. Zoro terutama tidak terima jika seorang keluar masuk seenaknya dari kelompok bajak lautnya, lalu mencoba gabung lagi tanpa minta maaf. Seperti saat dia menegaskan kepada Luffy untuk tidak menerima Usopp jika Usopp tidak minta maaf duluan. Epic parah sih Zoro ini bre. Punya ideologi sekeren ini, walaupun kapasitas otaknya bola lumut. Tapi Zoro juga tidak senantiasa tegas. Kalau situasinya lagi santai, dia pun bisa santai. Sehingga kru topi jerami yang lain pun bisa tetap nyaman mengikutinya. Yang kedua, dari segi kekuatan, Zoro termasuk papan atas. Selama di serial One Piece, kapten kru bajak laut biasanya yang terkuat di kelompok. Misalnya seperti Rayleigh. Di bajak laut Roger, Rayleigh kru yang direkrut Roger pertama dan dicap sebagai tangan kanan dari sang raja bajak laut Roger. Semua orang maupun angkatan laut menganggap Rayleigh kekuatannya hampir setara dengan Roger. Dari segi kekuatan, Zoro ini tampaknya yang nomor 2 di bawah Luffy. Ia bahkan begitu diakui, sampai menjadi kru topi jerami pertama selain Luffy yang menembus angka 100 juta belly. Itu membuat dia dihitung sebagai salah satu 11 supernova. Meski dia bukan kapten kelompok bajak laut. Jadi dari segi kekuatan Zoro memang pantas juga jadi kapten bajak laut. Sekuat-kuatnya Zoro, dia pun tetap kalah kalau ribut sama Nami. Yang ketiga, Zoro lebih sulit ditipu atau dibodohi daripada Luffy. Untuk segi naluri, Zoro lebih sulit ditipu daripada Luffy. Di Pulau Kaktus dulu, hanya Zoro dan Nami yang tidak tertipu oleh agen Barquay Works. Karenanya saat topi jerami yang lain ketiduran, dia yang duluan membantai sendirian para agen Barquay Works. Tapi seiring berjalannya waktu, otaknya Zoro semakin berumut. Di episode One Piece terbaru, 986, Zoro mengingatkan Luffy dengan menyelinap diam-diam memasuki wilayah Kaido. Namun Zoro malah membuat ribut di wilayah Kaido. Goblok. Zoro pun sekarang punya hobi, belah objek yang ada di depannya setelah dapat pedang baru Enma. Entah itu batu, ujung tebing, gedung kastil Kaido pun dia belah. Goblok. Goblok. Yang keempat, Zoro cuek. Tapi dia peduli pada rekan-rekannya dan rela mengorbankan nyawanya. Semakin lama, Zoro memang terasa semakin serius karakternya. Ia masih bisa tertawa dan tersenyum, dan ia tentunya masih bisa berekspresi lucu kalau kaptennya aneh-aneh. Tapi selain itu ia kadang terlihat dingin. Tapi jangan salah, Zoro peduli pada rekan-rekannya. Jika ada sosok yang melukai rekannya, Zoro tidak ragu melawan mereka. Kecuali peduli terhadap Sanji loh jangan salah bre. Ada loh momen Zoro peduli terhadap Sanji. Lihat saja di Thriller Bark. Sanji sebenarnya ingin menerima serangan Kuma, namun Zoro malah melumpuhkan Sanji. Zoro memang sering cekcok dengan Sanji, tapi di momen itu Zoro menunjukkan status bromance-nya ke Sanji dan memutuskan menolong Sanji walau Sanji sudah siap berkorban. Ketimbang karena kompetisi, Zoro tampaknya menolong Sanji karena merasa sudah tanggung jawabnya sebagai veteran topi jerami untuk menanggung rasa sakit Luffy. Yang kelima, kekuatan tekad yang luar biasa. Kekuatan tekad Zoro sih sudah teruji. Mulai dari yang menghadapi kelompok Arlong meski dia masih terluka parah saat melawan Mihawk, kemudian berinisiatif mencoba menghentikan Birdcage milik Doflamingo di Dressrosa, dan banyak contoh lain. Zoro bukan tipe yang mudah menyerah. Ini sifat yang cocok untuk kapten bajak laut di dunia yang gila One Piece. Tetapi masih ada cara lain loh pak geng, untuk jadi kelompok bajak laut terhebat di New World. Namun bukan mengandalkan tekad yang besar, tapi mengandalkan kehokian.
You serious? Seperti Bagi contohnya, kuat tidak, tekad nggak ada, boy gulis nggak guna. Tapi karakter satu ini bisa jadi si Chichibukai. Jadi nggak sabar nunggu duel antara God di dunia One Piece, God di Usopp versus Bagi di Clown. Oh my god! Wow! Oke lanjut, lalu kenapa Zoro tidak pernah jadi kapten sendiri? Alasannya ya sederhana, sejak awal ambisi Zoro bukan jadi bajak laut, dia hanya ingin jadi ahli pedang nomor 1. Kalau Zoro tidak ketemu Luffy, dia akan jadi petualang solo, bukan bikin bajak laut sendiri. Zoro pun sekarang sangat loyal kepada Luffy, dan Luffy sejauh ini tidak pernah mengkhianati kepercayaan Zoro. Jadi meski Zoro pantas jadi kapten bajak laut, dia sepertinya tidak punya motivasi memimpin kapalnya sendiri. Tapi, kalau Luffy sedang berhalangan dan Zoro ada di kapal, biasanya anggota topi jerami yang lain akan mematuhi kata-kata Zoro. Waduh, itulah bre 5 hal yang bisa membuat Zoro menjadi kapten bajak lautnya sendiri. Jika kalian menyukai video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum. Oke, Golden Tesoro pamit undur diri, dan sampai jumpa. Aisukero, Yumewo! Volcano.